Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, diberikan banyak rezeki yang berlimpah-limpah. Oke, langsung saja kali ini. Berhubung banyak yang bertanya-tanya, Anda bertanya-tanya? Nope. Oke, masih dalam seputaran bakso ya, karena banyak sekali yang bertanya mengapa saat saya membuat bakso itu selalu pecah-pecah, tidak bulat, tidak seperti bola pingpong ya. Jadi banyak faktornya ya. Yang pertama itu bisa jadi dalam pembuatannya, bisa juga dari bahan bakunya, itu penyebabnya banyak sekali. Contohnya ini seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan tuh banyak sekali yang bertanya, "Bang, bagaimana kok bakso saya bisa pecah-pecah saat direbus? Nah, bagaimana kok, apa penyebabnya kok bisa pecah?" Nah, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Memang dalam sebuah pembuatan bakso itu gampang-gampang sulit. Nah, gampang bagi yang sudah berpengalaman, sulit bagi pemula ya. Karena dalam membuat bakso itu tidak sembarangan ya, dalam membuatnya butuh apa namanya, ilmu ya, ada ilmunya juga. Karena kalau salah akan mengakibatkan fatal ya. Nah, jadi yang pertama itu, mengapa bakso kok bisa pecah? Nah, ini ya. Yang pertama dari bahannya. Kalau dalam membuat adonan, bahan baku utamanya itu terlalu banyak lemak, maka nanti saat kalian merebus, nah lemak itu kan sebagai minyak ya. Lemak itu banyak mengandung dari minyak. Jadi nanti dia itu namanya minyak, dia tidak akan mau bercampur dengan air, tekstur air ya. Karena di dalam bakso itu kan ada pengenyal. Jadi untuk mengenyalkan air, kadar air yang ada di dalam daging. Nah, kalau airnya kalau lemaknya banyak, maka dia tidak akan menyatu dengan air. Nah, air yang bisa dikenyalkan gitu loh. Paham nggak ya? Duh, saya agak sulit gitu loh. Makanya yang namanya air dan minyak itu tidak akan bisa bersatu. Makanya kalau daging kalian yang dipilih kalian itu banyak lemaknya, maka dia tidak akan kenyal, tidak akan menyatu dalam pembulatan. Dia saat direbus dia akan berpisah gitu, makanya pecah-pecah. Nah, oke, paham. Yang kedua yaitu dalam perebusan ya, ini penting juga. Dalam perebusan usahakan ya, pakai api yang kecil, jangan sampai mendidih. Nah, karena dalam bakso itu ada pengembangnya ya. Jika kalian merebus bakso tersebut sampai mendidih ya, mulek-mulek ya, belekupuk sampai mendidih, dia itu ada batas pengembangnya. Jadi dia akan mengembang terus, mengembang, karena dia itu apa namanya, melampaui batas pengembangan sehingga dia akan pecah ya. Itu bakso yang kecil, bahannya sudah bagus, terus adonannya sudah bagus, nah cuma perebusannya yang kurang bagus. Nah, itu bisa mengakibatkan baksonya pecah ya, sewir-sewir. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya, yang ketiga itu banyak sekali dialami oleh tukang bakso yang membuat isian ya, bakso mercon ataupun isi telur
ataupun isi daging cincang, nah itu banyak sekali saat direbus dia akan hancur ya. Itu penyebabnya karena ya, walaupun adonannya sudah bagus, tapi kalau salah dalam pembuatan isiannya, dia juga akan pecah dan teksturnya juga akan sangat jelek sekali. Disebabkan oleh apa? Yang pertama, isian itu mengandung minyak atau tidak, gitu loh. Seumpamanya bakso mercon ya, dalamnya itu ada cabenya, ada sambalnya gitu lah. Nah, sambalnya itu waktu mengolah itu digoreng atau bagaimana, sehingga kalau dia itu terdapat ada kandungan-kandungan minyak, maka bakso kalian tidak akan bisa bulat, pasti pecah karena ada kandungan minyaknya. Minyak itu nanti memisahkan antara adonan, gimana ya, minyaknya itu memisahkan antara engkau dan aku ya, antara partikel air yang satu dan partikel air yang satu, dia tidak akan lengket karena dihalangi oleh minyak, begitu loh, paham kan? Jadi sebaiknya kalau bakso yang seperti itu nggak usah digoreng, lebih baik direbus saja. Nah, kalau direbus dia akan matang dan juga tidak mengandung minyak, begitu kan? Nah, yang keempat ya, yang keempat itu dalam membuat bulatan ya. Dalam membuat bulatan tuh sebaiknya jangan terlalu sering cuci tangan. Nah, basah kan, tangannya basah, dilumuri gini terus, itu juga bisa menyebabkan unsur airnya tidak akan lengket, gitu loh, paham nggak? Karena unsur air yang di adonan bakso itu sudah ada pengenyalnya ya kan, sehingga dia bisa kenyal gitu, seperti kalian membuat agar-agar. Nah, sedangkan kalian itu dalam pembuatan baksonya itu kan cuci tangan, tangannya basah, terus dibuletin kayak gini ya, dibuletin karena air yang dari tangan ini bekas cucian tangan basah ya kan, dia kan tidak tercampur oleh pengenyal ya. Nah, dia juga bisa memisahkan. Nah, jadi terlalu banyak air ya dalam mengolah kayak gini, jadi unsur-unsur airnya itu dia tidak mau kenyal gitu loh. Jadi akan pecah gitu loh. Nah, paham nggak ya yang saya maksud itu ya? Jadi lebih baik kalian itu nggak usah membasahi tangan, langsung saja, langsung ya, langsung saja, langsung dibuletin gitu, dimasukkan ke air yang agak panas gitu. Aduh, saya juga susah ini menjelaskannya, tapi mudah-mudahan kalian semua itu paham penyebab pentol baksomu ya, pentol baksonya pecah saat direbus itu. Yang pertama seperti itu tadi, dari lemak, kebanyakan lemak ya, terus dalam pembuatannya juga, terus bahan isiannya itu mengandung minyak atau tidak ya, terus bakso kalian itu ya, intinya yang membuat pecah itu karena ada kadar minyaknya, sehingga unsur airnya dia tidak bisa bersatu ya, begitu, paham kan? Oke, buat kalian semua, jika ada pertanyaan seputar dengan bakso, silahkan kalian tulis di kolom komentar, silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab tentang bakso, karena saya juga senang untuk berbagi pengalaman tentang bakso ini ya. Apabila ilmu saya itu bermanfaat, saya juga ikut senang gitu ya.
Oke, mudah-mudahan setelah melihat video ini kalian semuanya tidak akan gagal dalam membuat bakso. Oke, tetap semangat, tetap berjuang, semoga dilariskan dagangannya, banyak rezeki, sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar ketika saya mengupload kalian tidak akan tertinggal oleh video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.